Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Lutfi dari kelas B1 Psikologi Perkembangan semester 2 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periode lanjut usia mulai dari 60 tahun hingga kematian. Yang pertama itu ada definisi. Definisi mengenai periode lanjut usia. Pengertian dari periode lanjut usia yang dimana masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir mulai usia 60 tahun hingga kematian. Perlu memperhatikan khususnya bagi orang tua yang sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Di samping itu, permasalahan dari diri sendiri dengan perubahan fisik mulai tanda penuaan yang cukup menyita perhatian. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan dari fisik maupun psikologisnya. Perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Definisi menurut para ahli, yang pertama ada Erikson. Tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair. Maksudnya, di mana kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya yang puas. Lawannya adalah despair, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat. Rasa kekecewaan. Beberapa cara hadapi krisis di masa lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Yang kedua, menurut Zwe Sandrock tahun 2002, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, yaitu menurut pandangan orang Barat dan orang Indonesia. Pandangan orang Barat yang tergolong orang lanjut usia itu mulai dari usia 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang masih dewasa atau sudah lanjut. Sedangkan pandangan orang Indonesia, lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Lebih dari 60 tahun karena pada umumnya di Indonesia dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampaknya ciri-ciri ketuaan. Terus ada ciri-ciri dari dewasa akhir atau dari lanjut usia. Adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologisnya. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktu untuk bersantai, dan ada pula yang menganggap waktu tersebut adalah hukuman. Terus yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi ada sebagian yang masih menghormati karena orang yang lanjut usia tersebut mempunyai jasa-jasa pada waktu mudanya. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang keenam, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang ketujuh, penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang kedelapan, ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Menurut aliran nativisme, perkembangan orang dewasa ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan orang dewasa semata-mata tergantung pada faktor lingkungan. Aliran konvergensi menyatakan bahwa perkembangan orang dewasa ditentukan oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Faktor pendukung masa dewasa akhir. Kekuatan daya pendukung
IQ dan daya kendali dari superego, serta besarnya dorongan kompleks terdesak, cita-cita dan hasrat, kadar rasa harga diri, kesadaran pribadi dalam mempertahankan dan mengembangkan dirinya, pandangan subjektif terhadap partisipasinya dengan lingkungan, kemampuan membaca situasi atau kerangka berpikir, hubungan sosial di masa lalu, hubungan sosial di masa lalu. Masalah yang muncul pada usia dewasa akhir atau usia lanjut, yang dimana pertama, perubahan fisik pada masa dewasa akhir. Perubahan fisik yang terjadi pas masa dewasa akhir adalah bertambahnya berat badan, rontoknya rambut, dan berubah warna rambut yang semula hitam menjadi putih. Kulit wajah, leher, lengan, dan tangan makin keriput. Mengendurnya otot sekitar dagu, lengan, dan perut. Gigi mulai copot dan berwarna kuning, mata kurang bersinar dan mengeluarkan kotoran mata sehingga melihat jarak jauh itu merasa terganggu. Terus yang kedua, menurunnya fungsi fisiologis. Maksudnya perubahan tubuh bagian luar terjadi seiring perubahan tubuh bagian dalam, seperti pada dinding saluran arteri menjadi rapuh, naiknya tekanan darah, komplikasi penyakit jantung, fungsi kelenjar tubuh lamban sehingga semakin bau, gerakan tubuh dan fungsi pencernaan makin lamban sehingga mengalami konstipasi. Terus yang ketiga, menurunnya kesehatan. Di usia dewasa ini atau usia lanjut ini banyak bermunculan penyakit-penyakit karena faktor usia, yang dimana diantaranya darah tinggi, pegel-pegel linu, terus otot mulai kendor atau mulai mengalami masalah. Terus yang keempat, menurunnya kemampuan indera, seperti penurunan pada fungsi penglihatan dengan contoh katarak, menjadi tuli, dan penciuman dan daya rasa makin turun. Terus menurunnya daya seksual. Kemunduran daya seksual sebagian besar adalah akibat kondisi kesehatan yang semakin buruk dan defisiensi gonad. Pada usia 50-an, 50 tahunan, secara berangsur-angsur aktivitas dari gonad akan mengalami kemunduran. Namun pada usia 70 tahunan sampai 80 tahunan, pria masih mampu membuahi. Awal masa monopause rata-rata terjadi pada usia 49 tahun. Sementara pada pria akan muncul sindrom klimakterium, namun kondisi ini muncul pada usia 50 tahun sampai 70 tahun. Yang keenam, munculnya sindrom menjelang menopause. Sindrom terhadap berhentinya haid, berhentinya menstruasi dapat terjadi tiba-tiba atau periodik. Irregularitas bertambah dengan jarak periode yang lebih jauh atau siklus yang pendek dengan arus yang lancar dan deras. Selanjutnya teman-teman, saya telah mengobservasi kepada kakek saya yang berusia 78 tahun. Nah, sesuai yang saya jelaskan, pada usia 78 tahun sudah banyak mengalami gangguan-gangguan mulai dari fisik maupun psikologisnya. Di antaranya gangguan penglihatan yang sudah mulai tidak terlalu jelas, apalagi melihat dengan jarak yang jauh. Terus yang kedua, kulit mulai keriput dari kulit tangan, kulit tubuh, wajah, dan sebagainya. Terus yang ketiga, dari rambut yang semulanya berwarna hitam sudah berubah menjadi warna putih. Terus daya tahan tubuh yang sudah mengurang, karena pada kakek saya ini sudah tidak bisa berjalan dengan jarak yang cukup jauh. Terus selanjutnya pada kakek saya, alhamdulillah masalah pada pendengaran itu tidak ada, karena pada kakek saya ini walaupun usianya sudah 78 tahun, pendengaran tidak mengalami gangguan apapun. Terus pada tekanan darah atau tensi darah, biasanya pada usia 78 tahun itu sudah mengalami yang namanya darah tinggi. Jadi tensinya itu tinggi. Alhamdulillah, dan pada kakek saya ini tensinya itu normal.
dari 110 hingga 120. Mungkin kesimpulannya, pada usia lanjut ini tidak semua orang mengalami masalah-masalah yang sudah dijelaskan sesuai teorinya. Akan tetapi ada beberapa orang yang masih memiliki kesehatan yang cukup seperti pada usia-usia masih muda. Seperti contohnya pada kakek saya yang tadi, mungkin pada usia 78 tahun itu umumnya sudah mengalami gangguan pada telinga, gangguan pada pendengarannya. Tapi pada kakek saya ini tidak mengalami gangguannya. Mungkin seperti itu contohnya teman-teman. Jadi tidak semua orang yang usianya lanjut itu mengalami masalah yang sama. Akan tetapi mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.